Neraka dalam bahasa kita, kalau di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah, dia disebut dengan an-nar. An-nar yang berasal dari kata nar, yang artinya api. Karena memang isi dari neraka itu adalah api. Entah kenapa kita mengartikannya neraka, tapi juga ada mirip-miripnya. Ada huruf nunnya, ada huruf roknya, ada huruf n-nya, ada r-nya. Kita nggak tahu bahasa apa itu neraka. Mungkin barangkali dari bahasa asli di negeri ini, atau dia merupakan serapan. Yang jelas bahwa an-nar adalah api. An-nar artinya adalah api. Api yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyiksa orang-orang yang dikehendaki. Dengan api itu Allah menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. Itu neraka. Neraka berarti siksa Allah. Sebagaimana lawan dari neraka adalah surga. Surga itu rahmat Allah. Adapun neraka adalah siksa Allah. Dia adalah api yang dipakai untuk menyiksa orang-orang yang memang harus disiksa oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa Ala berfirman, qala Allah ta'ala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, anta rahmati, engkau adalah rahmatku, arhamu biki man asya'a min ibadi, di mana aku akan merahmati, atau denganmu aku merahmati orang-orang yang ku kehendaki di antara hamba-hambaku. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah berfirman lin-nari, kepada neraka, innama anta adabi, sesungguhnya engkau adalah azabku, u'adzibu biki, denganmu lah aku menyiksa man asya'u min ibadi, orang-orang yang aku kehendaki. Jadi surga itu rahmat Allah, yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya, dan neraka adalah siksa Allah, yang dengannya Allah menyiksa hamba-hamba yang dikehendakinya. Kemudian bahwa neraka ini adalah makhluk Allah yang sekarang sudah ada. Berarti sudah dicipta atau belum? Sudah. Itulah keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah, mengatakan bahwa neraka belum ada. Nanti kalau sudah hari kiamat itu ada neraka. Kalau sekarang belum. Padahal Allah sudah menciptakan surga, Allah sudah menciptakan neraka. Bahkan Nabi SAW pun pernah melihatnya secara langsung ketika Isra dan Mi'raj. Beliau berdiri di depan pintu surga. Ternyata yang dilihatnya adalah mayoritas
orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan beliau berdiri di depan pintu neraka. Dan mayoritas yang dilihatnya adalah yakni an-nisa, kaum wanita. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi di nomor nomornya belum tercatat. Baik, kalau gitu di Muslim saja. Muslim hadis nomor 2357. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Aku berdiri di pintu surga, maka kulihat orang-orang yang masuk ke dalam kebanyakannya ialah orang miskin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah." Aku menengok ke surga. Dalam riwayat yang lain, "Kumtu amama babul jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. Fa'araha, aku melihat ke dalamnya. Fa'aktsaruhal fuqara, mayoritas mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sebaliknya, sedangkan orang-orang yang bernasib baik di dunia ditahan di luar, kecuali penduduk neraka, mereka langsung diperintahkan masuk ke neraka. Dan aku berdiri pula di pintu neraka. Kulihat orang yang masuk ke dalam, kebanyakannya ialah kaum wanita. iya. Wa tala'tu fin nari. Aku berdiri di depan pintu neraka. Fa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku melihat ke dalamnya ternyata mayoritas mereka adalah para wanita. Ini menandakan bahwa neraka itu sudah ada. Nabi sudah pernah melihatnya secara langsung. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengimani bahwa neraka itu tidak ada, atau bahkan meyakini bahwa neraka belum dicipta. Sekalipun dia beriman kepada neraka, tapi kalau dia mengimaninya bahwa neraka itu nanti setelah hari kiamat diciptakan, ini merupakan penyimpangan di dalam akidah. Karena banyak hadis-hadis sampai derajat mutawatir bahwa neraka itu sudah dicipta oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman kita tidak tahu di mana posisi neraka itu. Di mana letaknya, dimensinya di mana? Dia merupakan dimensi ruang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan dalam perkara-perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh manusia, di mana posisinya. Maka ketidaktahuan kita dan Nabi tidak pernah menginformasikan tentang di mana posisi dan letaknya, bukan berarti neraka itu tidak ada. Apalagi sampai berani mengatakan bahwa mana neraka itu tidak ada. Kalau ada, saya ingin tahu alamatnya di mana. Ini termasuk bentuk kekufuran. Baik. Kemudian kita sebagai seorang yang beriman wajib untuk takut kepada neraka. Jangan sampai kita tidak punya rasa takut kepada neraka, karena neraka ini adalah siksa Allah. Banyak ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran memerintahkan agar kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah ayat surah Yasin, surah 36 ayat 45, kata Allah Jalla wa Ala, "Wa idza qila lahum
wattaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apa kata Allah? Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, pista yang mereka berpaling. Ya. Sekalipun dalam ayat ini tidak disebutkan kalimat neraka secara lugas, ya. Tetapi makna daripada siksa termasuk di dalamnya adalah siksa neraka, bukan hanya siksa dunia. Terlebih apabila Allah menyebutkan di sini dengan dua, yakni ma baina aydikum, apa yang di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang akan datang, siksa yang akan dihadapi berikutnya. Bisa jadi siksa dunia, setelah itu adalah siksa kubur. Bisa jadi siksa kubur, sesudahnya adalah siksa neraka. Demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah menantang orang-orang yang kafir untuk membuat semacam Al-Quran. Awalnya ditantang 10 surat, gak mampu. Maka Allah tantang manusia membuat 1 surat saja. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 23 kalau tidak salah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Fattakun nar, maka peliharalah dirimu dari neraka. Takutlah kalian kepada neraka. Kita diperintah oleh Allah takut kepada neraka, siksa yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang durhaka, kafir, munafik, dan termasuk mujrimin, orang-orang pendosa. Kemudian kita tidak tahu tadi mana posisinya. Adapun juga luasnya dan dalamnya. Akan tetapi berapa luas dari neraka itu belum ada informasi. Kalau surga itu diinformasikan walaupun secara umum ada, yaitu seluas langit dan bumi, itu kalau surga. Dalam surah Al-Imran kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mu'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, itu surga. Tapi kalau neraka tidak disebutkan berapa luasnya.
Cuman paling tidak yang menjadi referensi kita untuk menggambarkan bahwa betapa luasnya neraka itu, yakni ketika Allah Jalla wa'ala berfirman kepada neraka, Halim talakti, apakah ada tambahan wahai Allah? Jadi penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam neraka terus. Kemudian Allah bertanya, apakah kau sudah penuh? Halim talakti. Maka neraka mengatakan, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Katanya. Maka akhirnya Allah Jalla wa'ala meletakkan telapak kakinya di dalam neraka, sehingga neraka itu carut marut, campur baur penghuninya. Dan akhirnya neraka itu mengatakan, Qat, cukup wahai Allah, bi'izzatika, demi keperkasaanmu, cukup. Karena neraka tidak sanggup menanggung ini. Baca tafsir surah Qaf 50 ayat 30. Yauma naqulu li jahannam 'alim talati wa taqulu hal min mazid. Silakan terjemahkan dulu. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apa kata Allah? apakah kamu sudah penuh? Halim talati, apakah kau sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Selalu neraka itu menjawab, hal min mazid, apakah ada tambahan wahai Allah? Jadi neraka ini kapet. Nek ditakoki kon wis pek, ana tambahan mana kamu? Kon wis pek, enten malih kamu. Tak penuh neraka ini, Pak. Ini menunjukkan bahwa neraka itu bagaimana? Luas. Seombo kaplinge. Monggo. Selalu ketika Allah bertanya seperti itu dijawab hal min mazid. Apakah ada tambahan? Bagaimana menjelaskan tentang ayat ini? Di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka Jahannam kelak di hari kiamat, apakah engkau telah penuh? Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepadanya bahwa Dia akan memenuhinya dengan jin dan manusia. Dia memerintahkan para malaikatnya untuk mencampakkan ke dalam neraka orang-orang yang dikehendakinya. Sedangkan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Demikianlah menurut makna lahiriah dan konteks ayat ini, dan juga seperti apa yang ditunjukkan oleh banyak hadis. Imam Bukhari pada tafsir ayat ini mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abdul Aswad, telah menceritakan kepada kami Haram ibnu Marah, telah menceritakan kepada kami Subah dan Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda. Apa sabda beliau? Neraka diisi, sedangkan neraka mengatakan, apakah masih ada tambahan? Hingga akhirnya Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka. Maka barulah neraka mengatakan, cukup. Iya. Wa yadha'u Allahu qadamahu, Allah meletakkan telapak kakinya finnari jahannam, ke dalam neraka jahannam, hatta taqul, hingga neraka itu mengatakan, qad, cukup wahai Allah. Salam kok ditakok inget mau jaluk tambahan terus. Dicepno pak kaki. Qadamahu di situ adalah telapak. Ini sekaligus Bapak Ibu menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani sifat
Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat zat dan Allah memiliki sifat af'al, zatiyah yakni zat Allah, af'aliyah perbuatan Allah. Banyak Al-Quran sendiri menyebutkan tentang sifat zat. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya telapak kaki, Allah punya jari jemari. Ini harus diimani. Dan mengimani semua ini dengan kaidah. Ada 4 kaidahnya. Pertama, laisa lahu ta'tilun. Tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah, baik keseluruhan ataupun sebahagian. Yang kedua, laisa lahu ta'wilun. Tidak boleh mentakwil, memalingkan artinya. Yang ketiga, laisa lahu tamtsil. Tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya. Ini kaidah yang harus dipegang teguh dalam mengimani sifat-sifat Allah. Apa tadi yang ketiga? Tidak boleh mentamtsil, menyerupakan. Yang keempat, laisa lahu takyif. Menanyakan hakikatnya. Tidak boleh menanyakan hakikat yang sebenarnya kayak apa, bentuknya seperti apa, besarnya seberapa, warnanya kayak apa. Tidak boleh. Tanya aja tidak boleh. Kita ini wajib mengimani sebagaimana yang Allah sifatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang sifat-sifatnya. Kalau Allah mengatakan wajah, ya wajah. Dan sifat Allah itu banyak. Sifat Allah itu lebih dari nama-namanya. Kalau Allah punya nama berapa? 99, maka sifat Allah itu lebih dari 99. Maka kita tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah, baik seluruhnya ataupun sebahagian. Baik seluruhnya, ada kelompok yang meniadakan keseluruhan. Siapa? Jahmiyah. Jahm bin Safwan tokohnya meniadakan seluruh sifat Allah. Ketika ditanya kenapa dalam Al-Quran ada sifat-sifat kamu tidak mengimaninya, itu kan hanya sekedar statement saja yang tidak ada artinya. Walaupun dia tujuannya baik, apa? Tujuan dia meniadakan supaya Allah agar tidak diserupakan dengan makhluk, tapi caranya salah. Caranya apa? Dengan meniadakan seluruhnya. Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Atau meniadakan sebagian. Sebagian ditiadakan, sebagian diimani. Sehingga apa? Dibatasi sifat-sifat Allah itu. Cuman sekian. Cuman berapa? 20 misalnya. Padahal sifat-sifat Allah itu banyak. Dan lagi apa? Yakni mentakwil. Siapa mentakwil? Yakni Mu'tazilah. Padahal Allah jelas mengatakan wajah, tapi kadang ditakwil bukan dengan kalimat wajah. Contoh dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Apa kata Allah? Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu. Baca apa ada? Silakan. Dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Iya. Ini contoh yang keliru, terjemah yang keliru seperti ini, Pak. Ini terjemah yang mentakwil, Pak. Coba diulangi lagi. Antum lihat dalam terjemah di HP seperti ini enggak? Itu berarti mentakwil namanya. Silakan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dan tetap kekal zat Rabbmu. Padahal tadi kalimat Al-Qur'annya di mana?
Wa yabqa wajhu rabbika, wa yabqa, dan tetap kekal, wajhu rabbik. Apa wajhu? Wajah. Wajhu rabbik, wajah Rabbmu, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Coba dilihat terjemahnya itu, HP-nya dibuka. Kalau masih ada kata zat, itu berarti aplikasinya diganti, cari yang benar. Yang benar bagaimana? Dan tetap kekal wajah Rabbmu, wajah. Wajah ya wajah, jangan ditakwil dengan apa? Zat. Coba dilihat, dibaca tuh terjemahannya gimana? Ayo, siapa mana? Siapa yang seperti persis? Ya silakan. Semua yang bernyawa. Coba dilengkap dong. Dibaca lengkap maksudnya. Semua yang ada di dunia binasa, fana, terus. Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Yang kekal apanya? Wajah. Ini benar, masih penting seperti ini. Walaupun redaksinya, kalimatnya berbeda ya, tapi wajahnya tetap wajah, jangan ditakwil zat. Ya. Jadi ini contoh ditakwil. Kadang juga tangan itu ditakwil dengan apa? Dengan kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ditakwil dengan apa? Kekuasaan. Jadi apa yang diimani sebagaimana para sahabat Nabi SAW mengimani, nah kita jangan menyimpangkan seperti itu. Ya, bahwa Allah Jalla wa'ala juga punya tangan. Kita imani punya tangan. Bahkan berapa jumlah tangan Allah? Tangan Allah berapa? Hah? Coba dibuka surah Al-Ma'idah ayat 64. Antum tahu nanti jumlah tangan Allah. Wa qalatil yahudu yadullaha maghlulatan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Apa kata Allah? Orang-orang Yahudi berkata, apa kata Yahudi? tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi ini mengimani sifat Allah, termasuk sifat zat. Di antara zatnya yakni tangan. Tapi kurang ajarnya Yahudi apa? Mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Mayak nggak? Mayak. Allah dikatakan tangannya terbelenggu, dibantah oleh Allah. Apa katanya? Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Iya. Ghullat aydihim. Sesungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Kenapa? Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat karena sebab apa yang mereka ucapkan. Yo ucapan, yo kelakuan Yahudi ini sebab mereka kenapa dilaknat oleh Allah. Salah satunya mengatakan bahwa Allah tangannya terbelenggu. Nah, statement berikutnya apa kata Allah? Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Nah, berapa tangan Allah? Berapa tangan Allah? Dua. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha. Menafkahkan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Meskipun disebutkan tangan Allah dua, kaidahnya bagaimana tadi? Pertama, tidak boleh ditiadakan. Seperti siapa tadi? Jahmiyah. Tidak boleh takwil, dipalingkan artinya. Kalau tangan ya tangan. Tidak boleh dipalingkan artinya.
Seperti siapa? Mu'tazilah. Tamsil, tidak boleh diserupakan. Seperti siapa? Sufiyah. Bahkan mereka meyakini bahwa Allah bisa menyatu, bukan hanya menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi bisa menyatu dengan makhluk. Ini Sufiyah. Puncaknya dari akidah hulul ittihad. Manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan makhluk. Itu gara-gara awalnya apa? Mentamsil, menyerupakan. Ini kaidah yang harus dipegang. Yang keempat, wala takyif. Tidak boleh menanyakan hakikatnya. Sudah imani apa yang ada dalam Quran. Al-Quran menyebutkan itu, imani itu. Allah punya jari, pengen tahu, sebutkan hadis, ya udah kita imani. Coba dibuka Muslim 2278. Apa kata Nabi SAW? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala. Iya. Inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati seluruh anak keturunan Adam ala isba'aini, terletak di antara dua jari, min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah. Ingat kaidahnya. Ojo mau tamsil, mau serupak lobek koyok dirijimu. Jangan diserupakan seperti jarinya manusia. Membayangkan, menyerupakan, tidak boleh. Imani kalau disebutkan oleh Nabi jari, ya jari. Dan semua orang tahu jari itu maksudnya apa. Tapi tidak boleh diserupakan seperti jari makhluk. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nanti akan lebih dalam lagi dipelajari ketika kita membahas tauhid asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, ini karena tadi kita membaca sebuah hadis bahwa Allah itu meletakkan apa tadi? Telapak kakinya ke dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Neraka selalu ditanya, jawabannya apa? Hal min mazid, adakah tambahan wahai Allah? Akhirnya dimasukkan telapaknya sehingga sampai bercampur baur seluruhnya ini. Coba kembali ke tafsir. Hingga Allah mengatakan, hingga neraka mengatakan qat sampai di sini. Nah, ada kelanjutan riwayat yang lain. Iya, Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab dan Sa'id dari Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, neraka jahanam masih terus diisi, sedangkan ia mengatakan masih adakah tambahannya, hingga Allah yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya ke dalamnya, maka sebagian dari neraka jahanam terpisah dari sebagian lainnya, seraya mengatakan, cukup, cukup, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, bi'izzatika wa jalalik, demi keperkasaanmu dan demi kemuliaan-Mu wahai Allah. Cukup, cukup. Tak kuat. Ini menandakan bahwa neraka itu bagaimana? Tadi selalu minta tambahan. Orang tarik ini. Kalau bahasa kita, ada lagi nggak yang mau disiksa? Ayo masukkan. Ini betapa luasnya neraka ini. Baik, kalau itu horizontal ya. Sekarang vertikal ya. Berikutnya apa? Yaitu dalamnya neraka. Bagaimana dalamnya neraka? Jahanam. Perlu diketahui bahwa nama lain dari neraka itu adalah Jahanam.
Jahanam itu sendiri adalah nama lain dari neraka. Cuma nanti neraka itu ada pintu-pintunya. Salah satu pintunya adalah jahanam. Tapi neraka itu sendiri disebut jahanam. Makanya di dalam Al-Quran kadang disertakan kalimat naru jahannam, kadang cukup jahanam saja. Kadang disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Nari jahannam berarti naru jahannam. Tapi ada kalanya tidak disebutkan dengan tambahan atau diawali dengan an-nar. Nah, bagaimana dalamnya? Buka Tirmidzi nomor 2575 kalau tidak salah. Tirmidzi 2575. Abdul bin Humaid menceritakan kepada kami, Husain bin Ali al-Ju'fi menceritakan kepada kami dari Budayl bin Iyad, dari Hisham, dari Hasan. Ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkata di atas mimbar ini, mimbar kota Basrah, dari Nabi SAW. Dia bersabda, sesungguhnya batu besar akan dilemparkan dari bibir permukaan neraka jahanam. Batu itu bergerak masuk ke dalam neraka. Batu itu bergerak masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun, namun tidak juga sampai ke dasarnya. Iya. Dari hadis ini Nabi SAW mengatakan, Inna sakhratal azimah, sesungguhnya batu besar latalqa, dilemparkan min safiri jahannam, dari tepi bibir neraka jahanam. Fatahwi fiha, batu itu meluncur terus ke dalam, meluncur. Entah kita nggak tahu ya kecepatan gravitasinya seperti apa. Meluncur batu itu cepat ke dalam. Sab'ina aman, selama 70 tahun. Akan tetapi wa ma tuqdi ila qarariha, belum nyampe ke dasarnya. 70 tahun belum nyampe. Ini menandakan bahwa neraka jahanam itu apa? Dalam banget. Batu dengan tubuh kita itu masih berat banget. Halo. Ini disebutkan as-sakhratul azimah, batu gede. Yang jelas ya lebih berat batu itu. Apalagi kita tidak tahu segede apa batu itu. Berarti kecepatannya lebih cepat daripada ketika manusia dilemparkan. 70 tahun dia meluncur tapi belum sampai ke dasarnya. Ini menandakan bahwa neraka itu sangat dalam, luas, dalam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika sudah sampai ke inti dari neraka itu, maka di sana terdapat api. Dan api ini pun memiliki panas. Berapa panasnya api jahanam itu? Silakan dibuka sama di Tirmidzi di nomor 2590. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, api kalian ini, yaitu di dunia, hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Narukum hadhihi narukum fid dunya, apimu di dunia ini, kata Nabi SAW, juz'un min sab'ina juz'an,
1 bagian dari 70 bagian. Berarti 1/70. Itu api kita di dunia ini. 1/70. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Berarti api jahannam itu pengertiannya adalah berapa kali lipat? 70 kali lipat. Likulli juz'in minha harruha. Apa katanya? Masing-masing bagian dari panas api neraka itu memiliki panas yang berbeda. Masing-masing dari bagian panas itu memiliki panas yang berbeda-beda. Berarti ada level-levelnya panasnya itu. Inilah api jahannam. Sekarang pertanyaannya, berapa derajat panasnya api di dunia? Halo? Berapa derajat? Air mendidih 100 derajat, Pak. 1000 derajat itu besi mencair. Sekarang saya tanya, suhu terpanas di alam dunia ini suhu apa? Panasnya api apa? Walaupun Bapak belum pernah ke sana. Yang tiap hari terbit ini, Pak. Matahari. Berapa panasnya matahari? Ya kita itu pelajaran dulu aja, kan dia menetapkan sekian, katanya begitu kan. Walaupun dia mengukurnya kan belum ke sana, kan pakai termometer. Berapa suhu matahari? 6.000 derajat. Ya kan? Katanya begitu pelajaran kita dulu. Pelajaran fisika katanya suhu matahari itu 6.000 derajat. Berarti kalau 1/70-nya itu 6.000 derajat, 70 kali lipatnya berapa? 22. Ya hitungan dewe. Sekarang 6.000 derajat aja, itu kira-kira buat bakar manusia, kira-kira gimana? Hilang, bus langsung hilang. Itu yang dikremasi manusia, yang dibakar di mana? Tungku pembakaran itu berapa derajat ya? Nggak sampai kan? Mungkin 1000 derajat nggak sampai. Itu aja nggak lama, langsung habis. Jadi abu. Ini 6.000 derajat panas. Tapi karena nanti tidak ada kematian, Pak, ya setengah mati. Karena setelah kehidupan akhirat, setelah kiamat itu gak ada kematian. Orang disiksa dengan model siksa apapun gak mati. Istilah film kartun ini ya, dibeli besepul, pengen cetung, balik mana ya. Di sana itu gak ada kematian. Yang ada adalah apa? Setengah mati, setengah urip. Kalau bahasa kita, pedihnya luar biasa. Nah, panasnya api jahannam itu seperti ini. 70 kali lipat panas api yang ada di muka bumi. Api yang ada di dunia, bukan bumi ya, dunia. Karena dunia itu dimensi waktu, bumi dimensi ruang. Kalau dunia ini meliputi bumi, langit, Sidratul Muntaha, surga. Sekarang ini masih dimensinya dimensi dunia. Tapi ruangnya sudah ada. Maka harus bisa bedakan antara bumi dan dunia. Bumi itu dimensi ruang, dunia dimensi waktu. Karena ada dunia, ada akhirat, itu bandingannya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentang betapa dahsyatnya panas api neraka tersebut. Wallahu a'lam. Ini masih berlanjut. Ini yang terakhir saya kasih. Neraka punya 2 musim. Rasulmu mek musim kok. Ada 2 musim neraka. Apa? Musim panas dan musim dingin. Dipikir neraka panas kok. Neraka punya 2 musim, musim panas dan musim dingin. Baca Tirmidzi nomor 2599.
92. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, neraka mengadu kepada Rabbnya. Ia berkata, sebagianku memakan sebagian yang lain. Allah lalu membuat dua nafas baginya, nafas di waktu musim dingin dan nafas di waktu musim panas. Adapun nafasnya di musim dingin terasa sangat dingin, sedang nafasnya di waktu musim panas seperti angin yang sangat panas. Ishtaqatin nar ila rabbih. Neraka ini mengadu kepada Allah Jalla wa'ala dan mengatakan akli ba'di ba'dha. Kami ini memakan yang satu dengan yang lain, saling memakan. Kenapa? Karena panasnya ini kan berlevel-level, sehingga neraka itu makan yang satu dengan makan yang lainnya. Lantas Allah jadikan faja'alaha nafsain. Allah bagi dua, yaitu ada dua hembusan. Pertama, nafsan fis syita wa nafsan fis shaif. Yakni nafas pertama yaitu nafas di musim dingin dan satunya di musim panas. Asyita was shaif. Kan ada kan, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang Arab itu dulu suka melakukan perjalanan di musim dingin dan juga di musim panas. Kalau di musim dingin mereka larinya kemana? Ke Yaman. Kalau musim panas mereka larinya kemana? Ke negeri Syam. Kalau ke negeri Syam dekat kutub kan, kalau musim panas gak begitu panas. Kalau musim dingin mereka ke negeri Syam. Kenapa? Tambah dingin. Makanya mereka dagangnya kemana larinya? Ke Yaman, negeri Syam. Itu dilakukan oleh orang-orang Arab dulu. Fisyita was-shaif. Nah, neraka juga begitu. Ada asyidda, ada as-shaif. Ada musim dingin, ada musim panas. Kira-kira Bapak pilih yang mana? Halo? Kalau di dunia orang itu lebih bisa bertahan di musim panas atau di musim dingin? Hah? Kok sih? Di situ yang kutub utara itu yang tropis kita. Lebih bisa bertahan di tempat yang panas atau tempat yang dingin? Indonesia ini panas? Enggak panas Indonesia. Enggak panas. Ada nggak orang hidup itu di negeri yang 0 derajat? Ada nggak? Sekarang lawannya 0 derajat berapa? 100 derajat. Ada nggak orang yang hidup di negeri yang suhunya 100 derajat? Berarti orang itu bisa bertahan di dingin apa panas? Bahkan ada orang yang negerinya itu bisa sampai minus. Ada nggak? Bisa bertahan nggak? Bisa. Dengan apa caranya? Ya, dia mengkondisikan dirinya selimutan supaya nggak kangen. Tapi kalau di 100 derajat, kok dia pakaian es? Kan belum ada. Nggak ada pakaian yang supaya dingin, ada nggak? Nggak ada. Umumnya kalau orang itu kepanasan, apa yang dilakukan? OT-OT, ya, buka baju, ya, sudah nggak ada cara lain gitu. Tapi kalau di tempat dingin, sedingin apapun orang bisa apa? Beradaptasi. Mungkin pakaiannya dipertebal lagi. Nanti orang bisa lebih cenderung bertahan di tempat dingin. Nah, tapi kalau ngerokok, coba pilih panas atau dingin. Ngerokok ini judulnya. Oh, kalau begitu Ustaz, kalau gitu antara panas dan dingin. Berarti apa? Sejuk.
Ya, antara panas dan dingin sejuk. Pertanyaannya, opo ono ngerokok koyo ngono? Kalau di dunia antara kutub dan tropis mungkin hawanya ada subtropis, mungkin sejuk barangkali begitu. Apa ada neraka? Neraka tidak seperti itu, langsung habis panas langsung dingin. Jadi garisnya itu tegas, nggak ada gradasi, nggak ada. Makanya jangan berharap sejuk, nggak ada sejuk. Kata Allah Jalla wa Ala, buka surat An-Naba, surat 78. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ayat berapa ini? 21. Berarti ya, coba dari situ aja nggak apa-apa. Ini juga menyampaikan tentang infrastruktur dari neraka. Apa? Bahwa neraka itu punya mirsad. Apa mirsad? Kalau bahasa kita mirsad itu apa? CCTV. Itu mirsad. Ya. Berarti neraka itu modern, ada tempat mengintai. Makanya CCTV itu bahasa Arabnya mirsad. Mirsad. Nah, Al-Quran sudah jauh 14 abad yang lalu sudah ada yang namanya mirsad. Inna lil muttaqina inna jahannama kanat mirsada. Apa kata? Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat mengintai. Lit-taghina ma'aba. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berabad-abad lamanya. La yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Tidak ada kesejukan antara panas dingin sejuk, nggak ada. La bardan wala syaraban, nggak ada kesejukan, bahkan nggak ada minuman kecuali apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Selain air yang mendidih, hamim wa ghassaqa dan nanah. Apa nanah itu? Jus perasan ahli neraka. Jadi ahli neraka itu Pak mengeluarkan darah dan nanah. Itulah sarinya, jusnya, dan itulah minumannya ahli neraka. Yuk, kira-kira. Ya kita digambarkan seperti ini supaya kita takut dengan neraka. Supaya kita hati-hati dalam hidup ini, jangan sampai kita diancam dengannya kelak. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, materi ini berlanjut, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.